Selamat datang dan terima kasih sudah datang. Kita saat ini sudah ada di unit 2 pathway pertama yang judulnya Get User Input. Jadi apa yang kita dapat? Itu nanti kita akan belajar kelas inheritance. List array itu nanti di unit kedua, di pathway kedua, dan Get User Input. Get User Input itu seperti kayak radio button dan cara mengisi di text field melalui aplikasi penghitung uang tip, yaitu judulnya Tip Calculator App. Tapi sebelumnya kita coba dulu kelas inheritance di Kotlin Playground. Jadi langsung saja dibuka Kotlin Playground. Jadi buat kelas induk dwelling, yaitu bangunan rumah, di mana atributnya banyak penghuninya. Karena induk, maka kasih abstrak. Dan memiliki building material, tipe string, dan kapasitas maksimal penghuni, capacity. Coba dicek. Ya, error karena belum diinisialisasi. Diberi abstrak aja. Soalnya inisialisasinya di kelas lain nanti. Ya, nggak error. Oh iya, sama fungsi hasroom bertipe boolean untuk mengecek apa masih ada tempat. Jadi kapasitas ya, terus dicek. Ya, nggak error. Lalu buat kelas Square Cabin sebagai anak kelas dari dwelling. Jumlah penghuninya bisa langsung diambil dari parameternya. Resident integer. Karena abstrak, maka pakai override. Jadi tulisannya itu kayak override val building material. Langsung saja sama dengan capacity juga kayak demikian. Jadi kelas ini itu diibaratkan rumah yang berbentuk persegi dengan sifat-sifat yang sama seperti kelas dwelling. Ada building material, capacity, dan fungsi hasroom. Lalu saatnya mencoba. Jadi buat fungsi main, inisialisasi kelas Square Cabin. Terus dicoba printline semua isinya. Jadi ngecek apakah sama dengan hasil inisialisasi dalam kelas Square Cabin. Jadi cara manggilnya ya nama kelasnya Square Cabin yang ditampung di kelas variabel Square Cabin titik building material. Ya, untuk hasroom juga kayak demikian. Titik hasroom. Karena anaknya dwelling. Jadi sudah otomatis. Coba dicek. Ya, hasilnya sesuai. Kalau ingin lebih dari satu tipe rumah ya kopas saja.
Tapi yang ini sebagai anaknya Ron Hood. Ron Tower juga pasti ada lantainya, cuma ada default value-nya, lalu dikali floor. Dicek. Ya, error itu karena kalau masih ada punya anak lagi, maka harus jadikan open class yang Ron Hood. Jadi open class. Iya, KR. Sekarang tes juga hasilnya untuk Ron Hood dan Ron Tower. Untuk Ron Hood itu residennya ada 3, sedangkan Ron Tower itu ada 4. Di Kotlin itu ada with instance. Jadi langsung panggil nama variabelnya, sedangkan di dalamnya itu tinggal hapus saja nama variabelnya. Yang lainnya tinggal kopas. Jangan lupa ganti nama instance-nya. Dan judulnya. Iya, hasilnya sesuai. Lalu coba sekarang ditambah luas area. Tipenya double. Oh ya, abstrak karena nanti inisialisasinya berbeda. Jadi kelas selanjutnya tinggal override double. Oh iya, kasih parameter panjang. Isinya tinggal rumusnya panjang kali panjang. Yang Round Hood juga demikian, tapi parameternya radius. Pi kali radius kuadrat. Pi itu bisa diambil dari library kotlin.mat.pi. Kalau Round Hood-nya nambah parameter, Round Tower juga harus nambah parameter juga. Terus jangan lupa kasih nilai parameternya. Oh iya, belum di print. Jadi tinggal panggil. Oh iya, jadi tadi kapasitasnya double ya. Oke, sebentar. Ya, tinggal panggil saja floor area, kopas lainnya, terus dicek. Iya, betul. Terus coba sekarang di kelas Round Hood. Kasih fungsi untuk menghitung besar karpet bertipe double. Ya, SKRT itu bisa dipanggil dari kotlin.mat. Terus coba di print line. Yang Round Tower juga demikian bisa di print line. Terus dicek. Oh, namanya beda. Copy aja. Iya. Jadi ini tuh membuktikan kalau meskipun kita deklarasi fungsinya di dalam Round Hood, yang Round Tower pun juga ikut-ikut bisa dipanggil fungsinya. Soalnya Round Tower ini juga anaknya Round Hood. Konsepnya mirip seperti kelas dwelling.
Karena variabel resident bukan final, jadi beri fungsi saja untuk mendapatkan ruang get room. Jika masih terdeteksi masih sisa ruang, maka resident ditambah dan print kalau kita sudah mendapatkan ruangan. Kalau penuh ya tampilkan ruangan masih sudah penuh. Karena yang masih sisa di roundhood, jadi coba di roundhood saja. Langsung saja get room. Iya, berhasil. Jadi konsep inheritance itu seperti ini ya. Sisanya tinggal langsung saja ke Android Studio. Jadi start new project, empty activity, next. Judulnya tip time, sisanya ya biarkan default saja, lalu finish. Iya, nunggu lama. Jadi sebenarnya kalau memperhatikan itu kelas inheritance itu sudah dipakai sejak dulu. Karena Android ngasihnya yang sudah jadi kita tinggal pakai saja. Jadi nggak kerasa. Kayak misal text view, image view, atau button itu sebenarnya anak dari kelas view. Semuanya kalau di track asal kelahirannya ya awal mulanya ya kelas view itu. Dan juga kalau di sini tuh di main activity ini ada fungsi override dan super ya kayak tadi. Override itu kalau misalnya ada pengabstrakan fungsi. Kayaknya sudah dijelaskan. OnGrid itu life cycle Android yang dijalankan sewaktu activity-nya di grid. Karena life cycle, jadi nggak cuma on grid saja. Sebenarnya juga ada on start atau bahkan on destroy kalau nggak salah, dan lain-lain. Iya, lama. Di skip saja. Ya, akhirnya sudah 15 menitan. Langsung saja ke XML. Nah, sebelumnya kan gak pernah sentuh kodenya XML. Jadi sekarang perlu memahami sedikit-sedikit. Di situ ada layout width match parent. Itu artinya panjang atau lebar view itu menyamakan dengan lebar layar HP kalau misal di lapisan paling luar. Contohnya ya kayak container layout ini. Sedangkan kalau height itu ya tinggi view-nya. Lalu ada tools konteks. Karena ada kata-kata tools, maka tampilannya cuma waktu desain aplikasi saja. Sedangkan konteks itu nama file codingannya, tanpa disebutkan juga extensionnya. Sedangkan di dalam view ini itu ada text view. Isinya wrap content. Itu maksudnya panjang atau lebarnya menyesuaikan isinya. Misalnya ini itu isinya hello world. Lebarnya ya ikuti panjang kata-kata hello world itu. Seperti itu. Iya, langsung aja buat edit text. Edit text ini fungsinya buat form isi. Itu nanti ada hint itu sebagai placeholder. Lalu input type number. Jangan lupa ID-nya juga manual.
Lalu text view. Kalau nggak muncul suggestionnya bisa dikontrol spasi. Juga ID. Ya, edit teksnya kepanjangan, jadi coba dirubah aja tadi 160 dp. Ya, merapikannya di desain saja, tinggal drag. Kepanjangan ini, wrap content aja, terus kembali ke code. Ya, otomatis ketambahan kode constraint. Enaknya di container constraint layout ya kayak gini. Sekarang radio group, jadi harus buat grouping dulu biar kan nanti jadi radio button tapi berlogika checkbox. Ya, ID radio grupnya juga perlu disebutkan. Nah, ini baru isinya radio button. Bisa dikontrol spasi kalau misalnya gak muncul suggestionnya, baru enter. Wrap content. Ya, juga penting juga di setiap radio button itu ditambahi ID biar tahu yang mana yang dicek, yang mana yang nggak dicek. Ya, radio button terakhir. Ya, selesai. Woi, natanya enak didesain saja. Ya, bisa diperhatikan ya, kode constraint layoutnya otomatis ketambah.
langsung. Oh ya, di radio group itu sebenarnya ada untuk menentukan tampilannya itu melalui orientasi, mau vertikal mau horizontal, dan juga default value, tinggal pilih ID-nya saja. Ya, seperti ini tampilan pertamanya. Bisa di run. Oh ya, belum selesai ya. Kurang switch. Tambah saja switch. Bisa dikasih default value itu checked. Jadi pertama kali dibuka aplikasinya, switchnya itu menyala. Kalau masalah desain memang lewat ya, lewat desain aja, bukan lewat kode. Khususnya kalau kontainer constraint layout itu memang lebih mudah kalau lewat desain memang. Kalau lewat kode itu capek ngodingnya. Warning. Oh, nanti aja. Terus masih ada lagi tuh button. Masih ada lagi text view untuk nampung hasil dari button calculate itu. Iya, selesai. Oh ya, untuk kodenya biar lebih baik, setiap teks bisa diganti dengan nama variabel yang mereferensikan diri source string. Bisa diklik ikon lampu atau bisa ditekan tombol Alt Enter. Jadi ada dua caranya.
warningnya switch ini diganti switch kompat. Ya, seperti ini hasil akhirnya. Bisa dirun untuk ngecek hasilnya sesuai apa enggak seperti desain. Oh ya, untuk resource string itu sebenarnya lokasinya di sini, buka project, lalu di resource, dan di value, lalu string. Ya, ini. Jadi kalau misalnya tadi di auto resolve melalui bantuan Android Studio, nge-generate variabelnya ya di sini, di strings. Selanjutnya, sebelum coding ke main activity-nya, perlu ditambahkan view binding di app Gradle. Jadi buka Gradle Scripts, lalu pilih Gradle Module App. Di dalam scope Android, kita bisa tambahkan build features, lalu di dalam build features tinggal panggil view binding sama dengan true, lalu biasanya muncul pop-up langsung sync now. Jadi memang sekarang Android atau Google itu memang merekomendasikan pakai view binding ini, tapi ya gitu, nunggu lama lagi. Ya, sudah selesai. Jadi langsung saja ke main activity. Biar RAM-nya nambah, jadi ./Gradle stop. Ya, ini opsional. Kebetulan saja laptopku RAM-nya cuma 4 GB, jadi daripada nge-lag, saya jalankan komen ini. Nah, di view binding itu cara manggil layoutnya juga beda. Jadi caranya itu tinggal panggil let init, lalu var binding, dan activity main binding. Jadi kalau pakai view binding ini, dia langsung auto generate nama activity binding ini. Misal nama activity-nya itu driver activity, maka langsung ke generate activity driver binding namanya. Nah, oh ya, di Kotlin ini juga ada istilah lagi let init. Kalau posisi dolar fungsi, kayak namanya, inisialisasinya itu nilainya setelah deklarasi variabel. Makanya bukan pakai var, tapi pakai val dia. Caranya mungkin ke layout pakai binding itu tinggal panggil bindingnya, dan inisialisasi dengan active main binding.inflate layout inflator. Kalau set kontennya,
langsung saja binding.root. Cara pakainya itu gampang, tinggal misal klik button, tinggal panggil binding, lalu dot, nama ID-nya Snakeys, itu dot lagi on click listener, langsung nama fungsinya, iya merah, langsung Alt enter create function, iya selesai. Kalau v-binding mudah kan. Untuk fungsi calculate tip ini bisa langsung di copy saja. Jadi inti dari fungsi calculate tip itu dia ngambil teks dari cost of service, lalu cost of service itu di convert ke double, lalu juga dia juga nge-get ID dari button, dari ID itu dia mendapatkan persentase dari button, grup button yang dipanggil tadi, lalu hasilnya dikalikan dengan cost, yang dimana cost itu yang hasil dari konvertan cost of service itu. Setelah itu di fungsi ini juga mengirimkan ya data yang sudah diformat. Data di format itu dipanggil melalui number format .get currency instance. Bisa langsung dikirimkan ke get string melalui performatan %s. Lah untuk yang to double ini, kalau misalnya datanya masih kosong ini, dia convertnya nggak bisa, jadi muncul error, jadi perlu dirubah jadi to double or null, lalu dikasih if cost sama dengan null, maka binding dot tip result dot text-nya itu ya isinya kosong, jadi nggak waktu null itu nggak auto convert. Untuk selected.id ini bisa langsung, gak perlu ditampung lagi ke variabel tapi langsung dipanggil saja di when. Oh iya, cost-nya ini null, error karena waktu dipanggil dia, waktu dikalikan itu cost-nya itu nggak ada, jadi waktu if ini perlu dipanggil return biar keluar dari fungsinya. Ya gitu aja. Di Android juga bisa ngerubah tema. Caranya langsung saja ke res values style. Di style ini ya ada color primary, itu bisa dikontrol klik, maka dia akan meluncur ke colors. Di colors itu bisa langsung ke material.io, linknya di deskripsi nanti. Misal contoh purple ini ya, diklik, tinggal di copy paste nama primary-nya ke color, lalu untuk primary dark di copy juga ke color primary dark. Aksennya misal ngambil black ini saja, ya warnanya berubah. Di style pun warnanya juga berubah. Untuk style ya kayak gini. Untuk aplikasi launcher juga bisa diganti, caranya ya ke drawable lalu ke IC launcher background, misal bisa dilihat di split, foreground juga bisa dilihat. Itu sebelum menambahkan bisa di delete dulu yang background juga yang foreground. Bentar, loading. Lalu tinggal di download ya, linknya di deskripsi. Downloadnya langsung save page as .xml, langsung download di sini aja. Ada dua ya, launcher foreground sama background.
kita download selesai, kembali lagi lalu di new image asset. Di pad ini diklik, lalu arahkan ke foreground yang tadi sudah di download. Yang background juga ini ya berubah. Untuk pilihannya ya dibiarkan default sisanya, lalu klik next, lalu finish. Dicek ya sudah berubah ya. Ngeceknya juga bisa di run atau bisa melalui ini untuk yang launcher. Iya, supaya biar rapi lagi. Sebelumnya ditutup dulu yang gak penting. Main activity string juga. Nah, di main activity ini sebenarnya bisa dirapikan lagi. Dilihat dulu desainnya. Itu direkomendasikan sama Google-nya itu kita nambahkan library baru. Jadi di Gradle module app ini di bagian scope dependency tambahkan implementasi com.google.android.material, lalu versinya. Setelah itu di sync.
Iya, setelah di run hasilnya kayak gini ya kalau yang punya saya. Jadi dia ngitung tipnya. Kalau dicek ikonnya, ya ikonnya juga berubah. Begitu aja dari pathway tua ini. Untuk formnya bisa ngisi di bawah ini ya, untuk submit page-nya. Lalu tunggu untuk besok buat pathway kedua. Terima kasih, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa.